Ya, selamat berjumpa lagi para mahasiswa farmasi. Ya, jadi melanjutkan materi kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sebetulnya materi ini ya yang berjudul interaksi obat dan herbal itu memang mungkin sebetulnya lebih cocok di eh, mata kuliah fitoterapi ya. Tapi karena kemarin fitoterapi ada yang beberapa mahasiswa yang tidak mengambil, nah maka materi ini saya merasa belum menyampaikan pada kalian, ya masih berhubungan dengan obat alam, karena itu lebih baik kita bahas saja ya, atau kita pelajari saja materi ini, karena ini juga penting ya. Kalian juga mungkin sudah mempelajari interaksi obat pada mata kuliah lain ya, entah itu farmakologi atau farmakoterapi. Nah, tapi mungkin belum spesifik pada interaksi obat dan herbal. Ya, nah kali ini di pertemuan ini kita akan membahas tentang interaksi obat dan herbal. Nah, seperti kita tahu ya, penggunaan obat tradisional di Indonesia itu masih menjadi tumpuan ya, terutama untuk masyarakat golongan menengah ke bawah ya. Nah, untuk masyarakat yang golongan menengah ke atas biasanya dia menggunakan bahan herbal itu kebanyakan untuk suplemen ya, kebanyakan untuk tujuan suplemen kesehatan ya. Nah, ini saya rasa saya sudah banyak menyampaikan tentang eh, penggunaan obat tradisional ya. Nanti silakan bisa dibaca sendiri bahwa ramuan tradisional itu masyarakat ada yang menggunakannya dalam bentuk kemasan maupun yang dibuat sendiri. Ya, jadi ada yang sudah jadi, masyarakat membeli, atau ada juga yang masih membuat sendiri dengan cara-cara yang tradisional seperti merebus, menyeduh, dan sebagainya. Nah, penggunaan obat herbal ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan persepsi masyarakat ya, bahwa obat herbal itu mungkin dipersepsikan oleh masyarakat sebagai obat yang minim efek samping dan sebagainya. Nah, karena itu penggunaan obat herbal dan juga praktek-praktek pelayanan kesehatan tradisional yang lain seperti pijat, ya seperti pijat, kemudian akupunktur dan sebagainya, itu masih sangat diminati oleh masyarakat. Ya, ini salah satu atau beberapa keunggulan dari pengobatan tradisional ya, tidak hanya penggunaan obat herbal saja, tetapi juga dalam praktek-praktek pengobatan dengan cara-cara yang tradisional. Ya. Nah, pada penjelasan tentang interaksi obat dan herbal ini, saya fokus ke penggunaan herbal untuk anti nyeri. Ya, karena obat-obat anti nyeri ini atau herbal untuk anti nyeri ini masih sangat penggunaannya itu masih luas seperti itu ya, karena nyeri sendiri itu menjadi gejala dari berbagai macam penyakit. Ya, jadi nyeri sendiri itu belum merupakan suatu penyakit yang spesifik, tapi dia merupakan gejala dari berbagai macam penyakit seperti itu. Dan banyak penyakit yang gejalanya itu nyeri. Ya, nah oleh karena itu masyarakat itu masih banyak sekali menggunakan herbal yang untuk anti nyeri, misalnya jamu pegalinu dan sebagainya. Nah ini ya, biasanya masyarakat itu memanfaatkan obat herbal untuk nyeri itu biasanya dimanfaatkan untuk meredakan nyeri muskuloskeletal atau otot dan persendian ya, misalnya nyeri leher, nyeri pinggang, nyeri sendi. Eh, Kemudian juga pada penyakit artritis ya, di mana di situ terjadi radang persendian, kemudian migrain, sakit kepala dan sebagainya. Nah, herbal atau obat tradisional itu bermanfaat mengatasi nyeri tingkat ringan sampai sedang biasanya ya. Karena kalau misalnya nyerinya itu berat, biasanya dokter akan meresepkan obat sintetik atau obat kimia seperti itu. Nah, biasanya masyarakat ini memanfaatkan herbal atau obat tradisional untuk mengatasi nyeri itu, untuk mengatasi nyeri tingkat ringan atau sedang. Nah, tetapi masalahnya dalam penggunaan obat herbal
atau secara umum misalnya penggunaan obat di kalangan masyarakat itu masih banyak masyarakat yang menggunakan secara bersama-sama ya antara obat sintetik dengan herbal gitu ya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan ya, dan juga nanti kita akan melihat misalnya contoh-contoh ya interaksi yang terjadi antara herbal dengan obat itu seperti apa. Ya. Nah, penggunaan secara bersamaan antara herbal dengan obat itu bisa menimbulkan masalah keamanan, ya keamanan obat, ya atau keamanan yang nanti di tubuh kita ya, karena bisa saja terjadi interaksi antara herbal dengan obat. Nah, terutama, nah banyak kan ya masyarakat kita itu misalnya sudah mendapatkan resep dari dokter, nah ternyata dia di luar ya tanpa sepengetahuan dokternya atau tenaga kesehatan itu dia menggunakan herbal gitu, dan kadang-kadang juga herbalnya juga istilahnya kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Misalnya masyarakat yang belum mempunyai kesadaran ya, misalnya tingkat pendidikan rendah atau dia memang belum tahu, belum sadar bahwa obat tradisional itu kita juga harus bisa memilih yang bermutu gitu ya. Nah, itu bisa menjadi masalah. Kemudian bagaimana kalau dia selama menggunakan produk herbal itu menggunakan campuran lebih dari satu jenis bahan. Ya, seperti kita tahu kalau obat herbal itu karena sifatnya holistik, ya, jadi dia mengandung lebih dari satu jenis bahan atau ramuan ya yang terdiri dari lebih dari satu. Nah, makanya itu juga bisa menjadi permasalahan. Dulu yang ikut fitoterapi juga pasti pernah mendengar penjelasan saya ya tentang interaksi ya, baik itu interaksi farmaseutis dan sebagainya yang terjadi pada lebih dari satu jenis bahan atau ramuan. Ya, nah itu juga sudah saya bahas sedikit. Nah, ini ya interaksi itu dikatakan terjadi saat efek sebuah obat itu dipengaruhi ya atau diubah oleh keberadaan senyawa lain ya, baik itu misalnya obat herbal maupun juga bisa terjadi interaksi antara obat dan makanan, obat dan minuman dan sebagainya ya. Nah, itu. Jadi outcome ya atau hasil dari interaksi itu dapat saja membahayakan atau merugikan ya jika ya if the interaction cause an increase in the toxicity of the drug. Artinya dia bisa merugikan kalau interaksinya itu meningkatkan toksisitas dari obatnya. Nah, itulah yang perlu diwaspadai. Ya. Nah, jadi interaksi itu seperti kalian tahu ada biasanya bisa dibagi menjadi dua, yaitu interaksi farmakodinamik dan farmakokinetik ya. Jadi kalau interaksi farmakodinamik itu biasanya terjadi suatu kompetisi pada reseptor yang sama ya. Jadi reseptor misalnya obat dengan reseptor herbal atau obat dengan obat yang lain itu bekerja pada reseptor yang sama. Nah, makanya dia bisa berkompetisi. Ya, atau bisa saja bekerja pada sistem fisiologis yang sama. Misalnya sama-sama obat untuk pencernaan, sama-sama obat yang bekerja di lambung dan sebagainya. Nah, ini bisa bersifat aditif ya atau sinergis, artinya saling menambahi, atau juga antagonis atau saling berlawanan. Ya, misalnya alkohol dan valerian itu ngantuk, ya bersifat sinergis, ya karena dia kalau diminum bersamaan bisa membuat ngantuk. Nah, valerian ini kalau kalian tahu ada obat herbal yang lumayan terkenal ya tolak angin yang warna biru, ya tolak angin flu itu mengandung valerian, ya supaya anggapannya kalau orang flu dia membutuhkan istirahat, ya. Nah, makanya di situ ada valerian. Ini nama tumbuhan ya. Nah, makanya kok tidak boleh diminum bersamaan dengan alkohol. Ya, karena akan membuat ngantuk yang terlalu berlebihan. Seperti itu. Kemudian juga senyawa kumarin dengan vitamin K. Karena di situ bisa memperpanjang waktu pembekuan darah. Ya, nah kita tahu bahwa vitamin K itu tujuannya untuk pembekuan darah,
Tapi kalau bersama dengan kumarin, ya dia antagonis, jadi malah hasilnya adalah memperpanjang waktu pembekuan darah, alias darahnya itu tidak segera membeku, seperti itu. Nah, itu kan bisa berbahaya karena bisa menimbulkan pendarahan. Nah, kemudian satunya ya, interaksi farmakokinetik itu adalah interaksi yang menyebabkan perubahan pada proses ATME ya, atau absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Ya, nah di sini interaksi farmakokinetik itu menyebabkan peningkatan atau penurunan jumlah obat yang tersedia dalam tubuh. Ya, jadi misalnya kalau dia itu menginduksi atau menginhibisi enzim sitokrom P450 yang dimana dia bisa bekerja pada proses metabolisme kan ya, metabolisme suatu obat. Nah, makanya kalau di situ ada induksi atau inhibisi, nah pasti metabolismenya itu dapat terpengaruh sehingga obat yang tersedia dalam plasma itu bisa meningkat atau menurun. Seperti itu ya. Atau bisa juga mempengaruhi kerja suatu protein transporter yang bekerja pada proses-proses ini, proses ATME ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya jenis-jenis interaksi. Nah, jenis-jenis interaksi antara obat dan juga herbal. Nah, ini salah satu jenis herbal yang sering digunakan sebagai anti nyeri. Ya, ini saya disclaimer dulu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dulu saya pernah share tentang jenis-jenis herbal yang dilarang atau dilarang apa ya? Bahan-bahan yang dilarang ada dalam obat tradisional di Indonesia. Nah, itu salah satunya adalah St. John's wort ya atau Hypericum perforatum. Ya, mungkin nanti kalian kalau misalnya pernah melihat ini, biasanya dia itu ada di obat-obat impor. Ya, tapi ini juga kadang-kadang tuh beredar juga di marketplace ya. Nah, itulah the power of marketplace. Sekarang kita bisa istilahnya membeli obat bahkan dari luar negeri dan sebagainya ya. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Ya, kalau kita yang sebagai anak farmasi yang ngerti, nah makanya kita beli suplemen apapun, obat apapun, bahkan yang impor dan sebagainya, pasti itu harus ada perizinannya ya. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya sekarang masyarakat gampang sekali. Dia misalnya membeli di luar negeri atau beli lewat marketplace dan sebagainya, dia bisa beli herbal-herbal yang bahkan mungkin di Indonesia itu bisa saja dilarang atau mungkin tidak beredar di sini. Karena kan peraturan di Indonesia dan di negara-negara lain itu bisa berbeda ya. Seperti misalnya saya pernah dulu waktu saya di Jepang, saya flu, kemudian ada yang memberi obat, itu teman saya dari Vietnam. Nah, kebetulan dia ngasih obat itu yang ada isinya kodein gitu ya. Wah, bahkan di Indonesia ini tidak dijual secara bebas gitu. Dan juga ternyata di Jepang itu masih ada obat-obatan, terutama obat batuk dan flu itu yang juga masih mengandung kodein, dan itu dijual secara OTC gitu ya, over the counter. Nah, karena itu ya, kita yang ngerti, waduh, ternyata di luar negeri memang regulasinya mungkin berbeda. Kalau di Indonesia itu mungkin masuk golongan psikotropik narkotik, tapi kalau di luar negeri mungkin mereka tidak memasukkannya sebagai golongan obat yang sering disalahgunakan, jadi ya beredar aja secara OTC gitu. Nah, ini contohnya seperti St. John's wort ini sering digunakan untuk orang-orang yang banyak mengalami depresi ya, atau gangguan kecemasan. Nah, ini ya, jadi kandungan St. John's wort itu adalah senyawa yang namanya hiperforin. Nah, dan si hiperforin ini bisa menginduksi enzim-enzim ini ya, si YP3A4, kemudian beberapa jenis dari enzim sitokrom P450 yang lain, sehingga dia bisa menurunkan efek obat dalam darah. Nah, karena enzim ini kan memicu untuk metabolisme ya. Nah, jadi kalau misalnya dia diinduksi, jadi obatnya tuh cepat dimetabolisme dan cepat dikeluarkan
ya, sehingga bisa menurunkan level obat di dalam darah. Kemudian St. John's wort ini bisa juga berinteraksi dengan opioid ya, seperti jenis kodein, tramadol dan sebagainya. Dia bisa mengurangi konsentrasi obat opioid. Nah, untuk ini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian contoh selanjutnya adalah jahe. Nah, ini adalah juga salah satu jenis yang sering kita konsumsi ya. Nah, jahe atau Jungiber officinale ini sering digunakan sebagai untuk meredakan nyeri otot, artritis, dan sebagainya, kemudian mual dan muntah karena perjalanan. Ya, nah ini mengandung senyawa 6 gingerol. Nah, ternyata jahe ini bisa berinteraksi dengan obat-obat NSAID ya, seperti naproxen. Kemudian obat-obat untuk hipertensi, ya keluarganya dipin, ya nifedipin itu bisa menghambat agregasi platelet. Ya, nah agregasi platelet itu apa? Jadi keping darah yang saling bersatu ya atau beragregat gitu. Nah untuk pembekuan darah. Nah jadi kalau misalnya agregasi platelet ini dihambat, jadi malah darahnya tidak bisa membeku sehingga menyebabkan resiko perdarahan. Nah, kemudian juga jahe dan paracetamol, kemudian jahe dengan morfin, itu juga bisa meningkatkan efek antinosiseptif ya pada hewan uji. Ya, antinosiseptif itu dia bisa mengurangi persepsi pada nyeri, jadi anti nyeri. Jadi malah ini bisa meningkat efeknya. Efek anti nyeri dari paracetamol dan morfin itu bisa meningkat ya karena keberadaan si jahe itu misalnya kalau dikonsumsi secara bersamaan ya. Kemudian studi klinik lainnya jahe dengan obat-obat NSAID ternyata bisa meningkatkan respon klinik penderita migrain, artinya migrainnya cepat mereda gitu ya. Nah, kemudian juga jahe bisa meringankan gejala osteoartritis, nyeri haid, kemudian menghambat perburukan pada kasus penyakit nyeri otot. Ya, nah ini malah terjadi suatu interaksi yang mungkin menguntungkan ya, karena efeknya malah bisa mengatasi nyeri. Ya, nah seperti itu. Kemudian juga kunyit ya. Nah, kunyit ini juga sering digunakan sebagai anti nyeri seperti kalian tahu pada jamu untuk nyeri haid ya, itu kan ada kunyit di situ. Nah, karena dia efeknya sebagai analgesik, antiinflamasi juga antioksidan yang baik. Nah, kandungannya adalah kurkumin. Nah, diketahui bahwa interaksi kunyit dengan obat NSAID ya, naproxen bisa menghambat agregasi platelet ya seperti tadi. Jadi malah meningkatkan resiko perdarahan. Kemudian ini hampir mirip dengan jahe tadi. Jadi tipenya kalau kunyit ini dikonsumsi dengan obat-obat ini ya syaraf misalnya pregabalin atau obat-obat nyeri seperti diclofenac, dia malah meningkatkan efek antinosiseptif atau anti nyerinya itu tadi. Nah, kemudian kalau ini masih studi in vitro ya. Kunyit dan analgesik golongan opioid bisa menurunkan toleransi dan adiksi, karena kita tahu sendiri kalau golongan opioid itu banyak menimbulkan adiksi. Nah, kemudian kalau misalnya kunyit itu memang studi kliniknya sudah terbukti bahwa meringankan nyeri, atau meningkatkan kualitas hidup pasien pada osteoartritis. Ya. Kemudian meringankan gejala mual muntah pada pasien kanker. Ya. Nah, kemudian ada juga suatu studi review bahwa kunyit itu sebagai agen analgesik tunggal atau bisa dikombinasikan dengan NSAID atau opioid karena efeknya yang bisa meningkatkan efek anti nyeri tadi. Nah, tapi perlu diwaspadai ya, seperti pada jahe tadi, tidak semua efeknya itu menguntungkan. Ya, terutama hati-hati pada orang yang memang dia rawan terhadap perdarahan, jadi harus dihindari yang ini ya. Nah, seperti kunyit juga sama. Ya, penggunaan bersama kunyit dan juga naproxen ini. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Nah, jadi di sini tidak semua
misalnya penggunaan obat anti nyeri bersama kunyit atau anti nyeri bersama jahe itu bisa menguntungkan ya, tapi tergantung dari jenis obat anti nyerinya sendiri obat apa gitu ya. Nah, kemudian ini ya yang sering digunakan ini sudah pernah saya terangkan juga dulu, capsaicin pada ekstrak capsicum yang dimana capsaicin ini sering dimasukkan ke dalam obat-obat topikal pada nyeri otot atau sendi ya, misalnya krim dan sebagainya itu banyak, krim anti nyeri dan sebagainya itu ada yang isinya capsaicin karena memang dia penggunaannya secara topikal itu anti nyeri. Nah, ini penggunaan bersama capsaicin dan juga diclofenac secara topikal itu bisa meningkatkan efek anti nyeri dibandingkan diclofenac atau capsaicin saja. Nah, karena itu kenapa kok capsaicin ini banyak digunakan sih dalam formulasi obat-obatan topikal ya untuk anti nyeri, misalnya capsaicin dan natrium diclofenac misalnya ya. Nah, itu karena efek anti nyerinya bisa meningkat. Nah, secara umum dia capsaicin ini bisa ditoleransi dengan baik ya. Dan sejauh ini belum ada interaksi yang perlu diwaspadai. Ya, jadi biasanya capsaicin ini selain dalam krim juga ada juga yang mungkin ini kalau di luar negeri ya sudah ada teknologi ya yang membuat dalam bentuk patch ya dan sebagainya. Nah, terutama kalau orang eh, yang anti nyeri yang dia perlu apa istilahnya ya, peningkatan kualitas hidup itu kan seperti osteoartritis ya. Karena kan dia susah untuk beraktivitas karena dia ada peradangan pada persendian. Kemudian juga pada pasien-pasien diabetes ya karena dia kan mengalami neuropati atau sel-sel syarafnya banyak yang terganggu sehingga kadang dia mengalami nyeri dan sebagainya. Nah, itu ini mungkin bisa bermanfaat. Nah, kemudian kafein atau kopi ya. Nah, ini yang sering kita konsumsi sebagai dia itu karena dia bersifat stimulan ya, energi booster ya dan sebagainya. Nah, itu ternyata perlu diwaspadai kalau misalnya kalian minum aspirin atau minum diclofenac ya. Kalau sekarang mungkin minum aspirin jarang ya. Nah, mungkin minum diclofenac habis sakit gigi terus kalian ngopi gitu misalnya ya. Nah, itu ternyata bisa meningkatkan efikasi pada orang yang migrain. Ya, nah itu. Jadi memang ini menjadi interaksi yang menguntungkan ya. Nah, ini kalau pada aspirin, kafein dengan aspirin itu bisa meningkatkan absorpsi dan level aspirin dalam plasma ya. Nah, ini kafein yang diformulasi bersama aspirin atau diclofenac itu perlu diwaspadai kalau muncul efek samping seperti ini ya. Nah, seperti kita tahu banyak loh obat-obat anti nyeri yang ada isinya ada kafeinnya. Coba deh kalian kapan-kapan lihat seperti merek Bodrek gitu ya. Nah, ya ini saya sebut merek nggak apa ya karena untuk belajar. Kapan-kapan kalau kalian atau mungkin misalnya besok waktu PKL atau PKPA waktu profesi lihat-lihat obat di apotek gitu terus ada loh kok ada isinya kafein ya buat apa ya gitu. Oh, ternyata dia uh, diharapkan bisa meningkatkan efikasi si obat anti nyeri itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga salah satu jenis interaksi yang sering dibicarakan. Jadi tanaman ginkgo biloba ini tuh sering digunakan sebagai untuk menambah fungsi kognitif, misalnya daya ingat, ya, terutama untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan fungsi kognitif otak, seperti penyakit demensia, Alzheimer, dan sebagainya. Nah, ini sering digunakan, si ginkgo biloba ini ya. Nah, ternyata ginkgo biloba ini berbahaya kalau orang misalnya orang yang sepuh ya, misalnya dia minum suplemen ginkgo biloba, atau anak-anak yang misalnya mau ujian, misalnya remaja-remaja gitu, terus ternyata suplemennya mengandung ginkgo biloba. Nah, ternyata dia bisa berinteraksi dengan ibuprofen dan juga aspirin. Nah, dia malah bisa meningkatkan resiko pendarahan otak
dan atau saluran pencernaan. Nah, maka itu sangat perlu diwaspadai. Ya. Nah, tidak disarankan penggunaan ginkgo dan obat-obat NSAID secara bersama-sama. Nah, ini ya. Makanya sekarang tujuan kita tahu interaksi antara herbal dan obat itu ini gitu. Jadi kita tahu herbal apa yang perlu diwaspadai interaksinya, tapi kita juga harus tahu kalau misalnya dia efeknya menguntungkan, ya karena itu bisa dijadikan uh, bisa dijadikan dasar juga untuk formulasi obat tersebut. Tadi misalnya kalau pada kasus yang kafein tadi ya, nah itu formulasi campuran antara kafein dan juga obat-obat anti nyeri. Nah, jadi memang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi itu sangat banyak. Ya, contohnya misalnya seberapa banyak sih kita minum herbalnya itu gitu. Nah, itu juga bisa sangat mempengaruhi. Ya, nah jadi dosis dari obat yang kita konsumsi dan dosis dari herbal yang kita konsumsi itu juga bisa sangat mempengaruhi. Kemudian kandungan dari produk herbalnya, apakah dia tunggal atau campuran, atau dia dalam bentuk ekstrak atau isolat, dan sebagainya. Nah, kemudian juga waktu pemberian, misalnya tadi pakainya bersama-sama gitu ya. Nah, itu mengakibatkan interaksi ini bisa sulit untuk diprediksi. Kemudian juga faktor dari pasiennya sendiri, usia, dan sebagainya. Nah, bisa mengakibatkan interaksi itu bervariasi derajat keparahannya, ya. Nah, jadi karena mungkin pasien yang sudah tua dan sebagainya, nah itu bisa mengakibatkan interaksi itu keparahannya itu bervariasi. Nah, kemudian permasalahan lain ya, nah ini adalah tidak adanya atau kurang komunikasi pasien dengan tenaga kesehatan tentang penggunaan obat dan herbal secara bersama-sama. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan juga kadang nggak tahu gitu, ya. Atau cara kita bisa mencegahnya, misalnya kita nanti berpraktek di rumah sakit atau di apotek ya, kalau kita melakukan KIE, nah kita bisa tanyakan sekarang sedang menggunakan obat apa gitu, untuk menghindari interaksi-interaksi yang tidak diinginkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian peran kita sebagai farmasis itu apa? Nah, kita harus mengacu pada literatur tentang interaksi yang telah diketahui. Nah, literaturnya literatur apa? Sebenarnya kita bisa mengacu dari memes dan sebagainya ya. Nah, di situ banyak dituliskan tentang interaksi, baik interaksi dengan makanan, atau dengan herbal, atau dengan yang lain ya, atau obat lain. Nah, kemudian waspada terhadap obat-obat yang indeks terapinya itu sempit, seperti fenitoin. Kemudian obat-obat yang memerlukan kontrol dosis yang ketat. Ya, karena kalau dia dosisnya over sedikit saja, dia bisa menimbulkan bahaya. Ya, misalnya obat-obat antikoagulan, ya obat-obat anti hipertensi, obat-obat anti diabetes dan sebagainya. Misalnya kalau obat anti hipertensi kalau dosisnya kebanyakan dia bisa menurunkan tensi secara berlebihan. Begitu juga anti diabetes. Ya, nah, kebetulan juga obat-obat ini itu merupakan obat-obat yang paling sering terlibat dalam interaksi. Nah, karena itu kita perlu waspadai ya. Jadi kalau ada pasien datang ke kita misalnya bertanya, boleh nggak sih saya menggunakan obat anti hipertensi, anti diabetes ini dengan herbal dengan suatu obat herbal misalnya, nah itu perlu kita waspadai. Kemudian kalau pada geriatrik atau orang-orang yang lansia, nah itu perlu diwaspadai ya resiko terjadinya interaksi karena biasanya geriatrik itu sudah mengalami penurunan fungsi liver dan ginjal. Kita tahu kalau liver dan ginjal itu adalah organ yang penting ya untuk kalau liver itu metabolisme, ginjal itu untuk ekskresi. Nah, makanya itu resiko interaksi di situ pada geriatrik yang mengalami penurunan liver dan ginjal itu lebih besar ya, perlu diwaspadai. Kemudian kita bisa kalau misalnya kita bekerja di Badan POM dan sebagainya ya, kita bisa memperketat pengawasan terhadap penggunaan herbal yang ilegal
produk-produk obat tradisional ilegal dan di bawah standar dan sebagainya ya. Nah, mungkin ini sebelum saya akhiri, saya ingin beri contoh dulu. Beri contoh sedikit. Coba saya stop dulu ya. Nah, saya beri contoh sedikit ya. Misalnya kita melihat di MIMS ya. Misalnya di sini adalah obat simvastatin ya, maka nanti akan muncul ini. Awal-awalnya di sini akan dijelaskan tentang indikasi dan dosis dan seterusnya. Nah, kita kalau mau lihat interaksi itu biasanya dari bagian bawah tentang drug interaction ya. Nah, itu sudah dijelaskan di situ apa saja ya obat-obat yang berinteraksi dengan simvastatin. Kemudian ada juga food interaction atau misalnya dia interaksi dengan makanan dan sebagainya. Nah, ini yang sering kita temui misalnya kalau kalian baca memes yang buku dan juga memes yang ini sering disebutkan interaksi dengan yang namanya grapefruit juice. Nah, orang sering mengira grapefruit itu sebagai anggur. Bukan ya, grapefruit itu bukan anggur. Grapefruit itu ini. Nah, besok supaya kalian nggak salah ini atau misalnya kalian salah ngasih konseling sama pasien. Ya, grapefruit itu bukan anggur tapi adalah dia masuk keluarga sitrus. Ternyata dia kalau di Indonesia namanya jeruk limau gedang. Jadi jeruk limau gedang itu jeruk yang dalamnya merah atau pink seperti ini ya. Nah, ini jadi ternyata dia itu masih keluarga dari jeruk atau sitrus. Jadi dia bukan anggur, ya. Nah, kemudian ada satu lagi literatur yang bisa kita pakai, yaitu ini bukunya adalah, ini ada soft copy-nya, Stokely Herbal Medicine Interaction. Jadi, ini dia menjelaskan tentang interaksi-interaksi obat dengan obat herbal, atau dengan herbal. Secara umum, misalnya, herbal yang sering digunakan untuk suplemen, atau dimakan secara langsung, mungkin seperti aloe vera ini ya, dan sebagainya. Nah, jadi di sini kalau di Stokely ini di breakdown A sampai Z ya berdasarkan nama si herbalnya. Misalnya di sini A, B dan seterusnya. Nah, kalau saya tunjukkan grapefruit tadi G ya. Nah, itu kan dia termasuk keluarga citrus ya, Citrus paradisi. Ternyata grapefruit itu bukan anggur. Nah, di sini dijelaskan ya, misalnya kita punya satu tanaman gitu ya, misalnya grapefruit ini, di situ ada kandungannya atau konstituen, kemudian penggunaan dan indikasi. Nah, kemudian juga ada aktivitas farmakokinetiknya, kemudian interaksinya dengan obat apa saja. Nah, ini jadi di sini sudah ada summary ya, atau ringkasan obat-obat yang berinteraksi dengan si grapefruit juice ini misalnya. Ya, nah itu banyak sekali obat. Nah, ternyata dia itu bisa meningkatkan AUC atau misalnya kadar obat dalam darah. Misalnya siklosporin, siklosporin itu satu jenis antibiotik ya, atau felodipin misalnya keluarga dipin juga dan seterusnya. Nah, itu ternyata dia bisa increase ya, meningkatkan kadar obat dalam darah. Nah, ini perlu diwaspadai kalau misalnya obat-obatnya itu tadi yang saya jelaskan ya, misalnya obat antikoagulan atau ternyata dia merupakan obat-obat antihipertensi atau antidiabetes dan sebagainya. Nah, itu kita perlu waspadai. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah ininya ya, apa namanya, cara membaca dari buku ini. Kemudian di bawahnya juga ada misalnya interaksi antara grapefruit dengan kafein, grapefruit dengan obat-obat CA channel blocker, ya, dan seterusnya. Nah, ya ini. Nah, kita bisa membaca dari buku ini. Nah, ini ya. Jadi kalau di tadi itu ada logo-logonya atau ada simbol-simbolnya seperti simbol silang itu dia bisa membahayakan. Kemudian dia kalau simbolnya segitiga ada tanda seru seperti ini itu perlu di
ini juga bisa berpotensi membahayakan sehingga perlu di-adjust dari dosis obatnya dan seterusnya. Misalnya kalau segitiga, kemudian tanda seru, misalnya ada potensi dari membahayakan, ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat yang tadi kan, yang grapefruit tadi misalnya, nah itu, nah seperti ini ya, ada logo-logonya, jadi langsung kita bisa menyimpulkan, oh bisa berarti dia berpotensi membahayakan antara si grapefruit dengan jenis-jenis obat-obat hipertensi golongan kalsium channel blocker, seperti itu ya. Nah itu mungkin ini nanti juga bisa akan saya share untuk soft copy dari buku ini, ya. Kemudian kalau yang literatur atau referensi lain kita bisa membuka dari memes yang ada di buku memes atau yang seperti tadi dari memes.com tadi ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya.